Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat ya. Dan buat yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan. Tetap semangat belajarnya ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya ya. Hari ini Bu Aziza akan melanjutkan materi bilangan pecahan, yaitu mengubah bentuk-bentuk pecahan. Disimak ya. Bentuk-bentuk pecahan apa saja? Ada pecahan biasa, pecahan campuran, bentuk desimal, dan bentuk persen. Kita bahas satu persatu ya. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan sebaliknya. Coba perhatikan yang catatan kecil ini. Pecahan biasa kita tahu bentuknya A per B, dan pecahan campuran M A per B, ada angka di depan pecahannya nanti. Nah, untuk merubah pecahan campuran ke pecahan biasa, perhatikan rumus yang berada dalam kotak biru. M A per B sama dengan B kali M tambah A per B, dengan syarat B tidak sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya kita bahas contoh soal berikut. Ubahlah 15/4 menjadi pecahan campuran. Kita jawab ya. 15/4. Kalian tahu 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 15? 4 kali 3 hasilnya berapa? 12 tambah 3/4. Jadi di sini 12/4 tambah 3/4. 12 bagi 4, 3, sisanya 3/4. Bu, gimana kalau angkanya besar? Contoh lain ya. Contoh lain. Kalau angkanya besar, misalkan 120/36. Berarti harus kita sederhanakan dulu. Seperti di pertemuan sebelumnya, menyederhanakan bentuk pecahan. Nah, sekarang kita sederhanakan. 120 ini kita bagi 6, 36 juga bagi 6. 120 bagi 6, 20, 36 bagi 6, 6. Baru kita sederhanakan. 20 dibagi 6, yang mendekati 6 kali berapa? Hasilnya mendekati 20, 6 kali 3. 6 kali 3 itu 18, supaya jadi 20, 18 tambah 2/6. Jadinya 18/6 tambah 2/6. 18 bagi 6, 3, 2/6 ini bisa diperkecil ya, bisa disederhanakan lagi, yaitu 2/6 kita sama-sama bagi 2 dan bagi 2. Jadinya 1/3. Di sini 3 1/3. Bu, gimana kalau pecahannya tidak bisa disederhanakan? Jika tidak bisa disederhanakan, gunakan pembagian bersusun. Contoh lain, Ibu tulis di sini ya. Contoh lain. Seandainya dia tidak bisa disederhanakan, contohnya 253/19. Nah, ini kan tidak bisa disederhanakan. Kita pakai cara pembagian bersusun. 253 dibagi 19. 25 bagi 19 dapat 1 ya. 1 kali 19 kita turunkan di sini 19. Kurang ya, 25 kurangin 19, 6. Turun 3-nya, 63 dibagi 19, dapatnya 3. 3 kali 19, 57. 57. 63 dikurang 57, 6. Nah, ini disebut sisa. Sudah tidak bisa dibagi lagi ya. Jadi 253/19, pecahan campurannya dapat 13, sisanya 6, penyebutnya sama 19. Paham ya? Jadi kalau dia angkanya besar dan tidak bisa disederhanakan, kita bisa menggunakan cara pembagian bersusun. Contoh lainnya,
Ubahlah 3/5/6 menjadi pecahan campuran. Nah, ini yang tadi Ibu maksud gunakan rumus ini yang ada di kotak biru. Berarti 3/5/6, 6 kali 3, ini kita kali ya. Dikurung, ditambah yang atasnya pembilangnya 5. Per penyebutnya jangan sampai tertukar, penyebutnya yaitu 6. 6 kali 3, 18, tambah 5 per 6. 18 tambah 5, 23 per 6. Paham ya? Kita lanjut berikutnya. Mengubah pecahan menjadi bentuk desimal dan sebaliknya. Contoh soalnya. Ubahlah pecahan berikut menjadi bentuk desimal. Nah, coba perhatikan catatannya. Nah, pecahan ke desimal itu gunakan pembagian bersusun, lebih mudahnya ya. Nah, kalau desimal ke pecahan, perhatikan banyaknya angka di belakang koma. Karena apa? Karena banyaknya angka di belakang koma nanti menunjukkan banyaknya 0 pada penyebut. Kita bahas yang A dulu. 2/5. Tidak semua bilangan penyebut kalau dikali hasilnya menjadi puluhan. Nah, karena ini 5 bisa menjadi 10 kalau dikali 2. Nah, ini selain menggunakan pembagian bersusun, bisa kita pakai 2 kali 2. Nah, ini 5 supaya jadi puluhan kita kali 2. 5 kali 2 10, 2 kali 2 4. Jadilah 0,4 sesuai dengan banyaknya 0. 0-nya kan cuma 1, berarti 0,4. Contoh lainnya ada nggak, Bu? Ada. Coba kita 3/8. 8 kali berapa yang hasilnya puluhan? Nah, kamu kan bingung mencarinya. Lebih baik kita gunakan cara pembagian bersusun. 3 dibagi 8. 3 bagi 8 nggak bisa, Bu. Berarti di sini 0, 0-nya kita pindahin di sini, kasih tambahan 0. 30 bagi 8 dapat 3. 3 kali 8 24. Kita kurang ya. 30 kurangin 24 6. 6 bagi 8 nggak bisa. Kita boleh pinjam 0 lagi tapi nggak perlu tambahin koma ya. Komanya sudah tadi 1 di depan. 60 bagi 8 dapat 7. 7 kali 8 56. Kita kurang lagi. 60 dikurangin 56 4. Pinjam lagi 0-nya. 40 bagi 8 5 kali 8 40. Kita kurang 0. Jadi 3/8 sama dengan 0,375. Nah, contoh yang B, 6 1/3. Ini Ibu bahasnya di sini aja biar enggak tertukar. 6 1/3. Boleh ini kita jadikan pecahan campuran dulu. 6 kali 3 18. 18 tambah 1 19/3. Baru kita buat cara bersusun. 19 dibagi 3. 19 bagi 3 6. 18. 6 kali 3 18, sisa 1. 1 bagi 3 nggak bisa, pinjam 0. Berarti di sini koma. 10 bagi 3 3. 3 kali 3 9. 10 kurangin 9 1 nggak bagi 3 lagi, nggak bisa, pinjam 0 lagi, tapi nggak perlu dikasih koma lagi ya. 10 bagi 3 3. 3 kali 3 9, dan seterusnya. Ini tidak ada habisnya ya, nanti akan seperti ini terus. Jadi boleh kita singkat. 6 1/3 itu jadinya 6,33 dan seterusnya. Paham? Kita lanjut berikutnya. Ubahlah bentuk desimal berikut menjadi pecahan. Nah,
Dari desimal ke pecahan, coba perhatikan lagi catatannya. Banyaknya angka di belakang koma menunjukkan banyaknya 0 pada penyebut. Yang ini ya, diingat lagi. Nah, 0,36, berapa angka di belakang koma? Ada 2 ya, 3 dan 6, berarti 36 per banyaknya angka di belakang koma menunjukkan banyaknya 0 pada penyebut. Berarti 0-nya di penyebut ada 2. Jadinya 100. 36 per 100. Tinggal kita sederhanakan. Dibagi berapa? Bagi 2 boleh. Kita bagi 2. Berarti 100 juga dibagi 2. 36 bagi 2 18. 100 dibagi 2 50. Masih bisa disederhanakan? Bisa kita sederhanakan. Kita bagi 2 lagi, 18 bagi 2, 50 bagi 2. 18 bagi 2, 9, 50 bagi 2, 5. Jadi 0,36 itu bentuk pecahannya menjadi 9 per 2, 5. Paham ya? Yang B, 8,75. Boleh kita buat seperti ini, 8 ditambah 75. Nah, 75 per berapa? Lihat, di belakang koma ada 2 angka, 7 dan 5, berarti per 100. Yang kita sederhanain yang ini saja. Kita sederhanain dulu ya. 75 per 100. Kita bagi berapa? Boleh bagi. Bu, langsung bagi 25 boleh nggak? Boleh, kalau kalian tahu ya. 75 bagi 25 3, 100 bagi 25 4. Kalau misalkan kalian nggak langsung yang besar, boleh bagi yang kecil dulu, bagi 3, bagi 5 dan seterusnya. Kita sudah dapat 3 per 4, jadinya 8 ditambah hasil yang 75 per 100, 3 per 4. Jadinya 8, 3 per 4. Paham ya? Kita lanjut berikutnya. Mengubah bentuk persen menjadi pecahan dan desimal. Coba lihat catatannya. Persen itu adalah per 100, per mil adalah per 1000. Persen ke desimal, jika ada komanya, pindahkan tanda koma 2 angka ke kiri. Jika tidak ada komanya, beri tanda koma setelah 2 angka dari kanan. Nah, untuk lebih jelasnya tentang penjelasan ini, kita lihat contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, ubahlah 25% menjadi pecahan. Ini 25%, persen itu kan per 100 ya, berarti 25 per 100. Menjadi pecahan, berarti hanya tinggal kita sederhanakan. 25 dibagi 25 aja. 100 kita bagi 25. 25 bagi 25 1, 100 bagi 25 4. Jadi 25% kepecahan itu sama juga dengan 1 per 4. Yang kedua, ubahlah 2 per 5 menjadi bentuk persen. Kalau ke dalam bentuk persen, tinggal kita kali dengan 100 karena dia persen ya. Kalau per mil berarti kali 1000. 100 dibagi 5 bisa nggak? Bisa. 100 bagi 5 berapa? 20. Tinggal 2 kali 20 yaitu 40%. Kita lanjut contoh yang berikutnya. Ubahlah bentuk persen berikut menjadi desimal. Nah, 36%. 36% menjadi desimal. Kita tulis desimalnya di sini 36. Perhatikan. Jika tidak ada komanya, beri tanda koma setelah 2 angka dari kanan. Ini udah ada 2 angka 3 dan 6, berarti tinggal kasih koma, tulis 0. 0,36. Udah ya? Contoh lagi, misalkan 5%. Berarti ini 5. Kan suruhnya 2 angka. Kalau nggak ada angka lagi berarti ada nolnya di sini. 0, baru kita kasih koma. 0, 0,05.
Sekarang yang B, 1,25%. Bu, angkanya ada 3. Kita tulis semuanya, 1, 2, 5. Kan tadi komanya di sini ya, di dekat 1 kita pindahin. Komanya kan di sini, kita pindahin 1, berarti ada 0. Kan ini baru yang pertama. Terus pindah lagi ke sini, 2. Berarti ada 0 lagi. Nah, berarti bisa kita tulis 0,0125. Angkanya, jika ada komanya, pindahkan tanda koma 2 angka ke kiri. Ini kan dari sini 2 angka ya. Nih, perhatikan angka ini ya. 0,0125. Sekarang contoh lainnya. 2,3. Tulis dulu 2, 3. 2 angka, ini kan tadi komanya di sini ya. Berarti pindah ke sini 1. Ini 1 ya, 0. Pindah lagi, ini yang kedua, 0 lagi. Jadinya 0,023. Contoh yang C, 27,8%. Tulis dulu 278. Komanya ada di sini ya. Kita pindah 2 angka. Ini pindahan yang pertama. Terus ini ada 0, berarti ini yang kedua. Udah 2, berarti jadinya 0,278. Ini pindahan. Ini yang Ibu tulis angka kecil-kecil di bawah ini cara pindah komanya ya. Coba contoh lain. 37,5%. Kita tulis 375. Kan tadi komanya di sini ya. Kita pindah ke sini berarti yang pertama. Kita pindah ke sini berarti yang kedua. Kalau udah 2 pindah berarti kasih 0. Jadinya 0,375. Paham ya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.